Mahkamah Konstitusi atau MK secara resmi menetapkan sistem pemilihan umum atau pemilu proporsional terbuka untuk pemilu 2024. Keputusan ini pun disambut positif oleh Ketua Komisi 1 DPRD Riau, Edi A. Muhammad Yatim, yang menyebutnya sesuai dengan semangat reformasi. Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutus gugatan sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam putusannya, MK menolak permohonan gugatan terkait sistem pemilu tersebut dan menyatakan pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Disampaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam profesi menolak permohonan profesi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka pada pemilu 2024, para pemilik suara bisa secara langsung memilih calon legislatif yang diinginkan agar bisa menjabat sebagai anggota dewan. Keputusan ini pun disambut positif oleh Ketua Komisi 1 DPRD Riau, Edi A. Muhammad Yatim, yang menyebutnya sesuai dengan semangat reformasi. Menurut Edi, keputusan MK ini membuktikan pemahaman MK terhadap prinsip-prinsip dasar dalam pemilu. Ia menyatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para perwakilan yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Dengan keputusan ini, sistem demokrasi tetap konsisten dengan semangat reformasi tahun 1998 yang menuntut transparansi. Edi A. Muhammad Yatim juga mengakui bahwa baik sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun menurutnya sistem pemilu proporsional terbuka tetap menjadi yang terbaik di antara keduanya. Dijelaskan kekurangan dan kelebihan pasti ada, namun dirinya berharap sistem ini bisa melahirkan para wakil-wakil rakyat yang sesuai harapan rakyat. Dan kepada semua caleg, mari berpemilu dengan baik dan sesuai konstitusi. Keputusan MK ini diharapkan akan memberikan kejelasan bagi partai politik dan calon legislatif dalam mempersiapkan diri untuk pemilu 2024. Dengan adanya sistem proporsional terbuka, diharapkan akan tercipta suasana demokrasi yang lebih inklusif dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam proses pemilihan wakil rakyat. Kapan kita, Pak? Kita melihat hasil keputusan MK ini, artinya kita melihat MK berarti betul-betul independen, memahami konsep dasarnya kita berpemilu ini, bahwa memang ini kan sebetulnya kan keinginan banyak pihak, bahwa terbuka ini adalah bagian daripada masing-masing orang bisa menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kan itu terbuka konsepnya. Jadi dengan putusan MK ini artinya demokrasi kita ini kembali ke tatanan yang kita inginkan dalam reformasi 98 kemarin. Kalau saya melihat seperti itu. Kesensitifan MK dalam memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Berarti MK ini merealisasikan keinginan masyarakat, Ya, masyarakat, bukan kita, masyarakat memang seperti itu, ya kan? Pak, ada beberapa poin tadi Pak kan dibacakan sebelum apa itu ya Pak, yang misalnya terbuka itu ada salah satunya juga dikhawatirkan, walaupun maksudnya terbuka ya Pak ya, dikhawatirkan jarak antar kepartaian itu tidak terlalu karena lebih dominan calegnya seperti itu. Tanggapan kita seperti itu seperti apa Pak dalam pemilu ini? Ya ada plus minus, tapi tetaplah bagaimanapun kita kan kalau merepresentasikan bahwa ini ada kedaulatan rakyat kita, aspirasinya seperti masyarakat banyak memang masyarakat diberikan ruang itu, tapi kan undang-undang mengatur bahwa yang dalam pemilu itu pesertanya adalah partai politik, ya kan? Ini kan artinya ini kalau kita mau mendefinisikannya berarti partailah yang ikut dalam pemilu, ya kan? Orang perorangan itu sebagai peserta, bukan peserta pemilu berarti dibunyikan itu ada bahagian dari para partai politik itu. Kalau orang perorangan tidak bisa, cuma ada dari DPD kan kalau orang perorangan. Tapi konteksnya demokrasi ya seperti itu, ada plus minus memang. Tapi
dari apa yang sudah kita jalankan sejak reformasi 98, inilah mungkin yang terbaik yang kita mesti kita jaga. Pak, ada sanggahan Pak, katanya mengatakan kalau misal terbuka ini yang paling famous yang akan terpilih dibanding dengan yang mungkin lebih dibutuhkan. Itu kita setuju atau tidak seperti itu Pak? Tidak ya Pak ya? Artinya elektabilitas itu lebih utama daripada kualitas, Pak. Kita setuju nggak? Itu dampak dari demokrasi. Sebetulnya kalau kita mau kaji mendalam, kita belum siap demokrasi, ya kan? Tapi kita kan pilihan kita kan pilihan sistem kita ini, sistem berpolitik ini demokrasi, yang pilihan terbaik saat ini ya. Saat ini setelah dipertimbangkan masa-masa oleh founding father kita, pendiri bangsa kita, inilah pilihan terbaik demokrasi. Tapi siap nggak kita demokrasi yang langsung seperti ini? Indonesia ya, punya tak siap. Bayangkan ya, seorang profesor suaranya satu sama dengan seorang, katakanlah kita ya orang yang tidak apa ya, Dengan LSM. sama satu suara. Nah, jadi kan itu kan ini plus minus tadi yang saya sampaikan, bahwa itu plus minusnya. Kalau seandainya mau dikaji ulang, banyak hal lagi yang mau kita kaji. Tapi untuk sistemnya, kalau memang kita mengambil demokrasi, inilah yang terbaik. Sebagai informasi, gugatan terkait sistem pemilu ke MK ini sebelumnya diajukan oleh Demas Brian Wicaksono, pengurus PDIP, Yuwono Pintadi, Fakhrul Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, serta Nono Marijono. Gugatan diajukan sejak November 2022 lalu. Fresti dan Randi melaporkan.